Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu masalah paling klasik di dunia kerja. Komunikasi yang sering banget macet. Yuk, kita ubah rasa frustrasi jadi strategi yang jitu. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat kita semua. Harusnya sih gampang, tapi kok ya di kantor malah jadi sumber drama dan salah paham. Nah, kita coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih bisa begitu? Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang saya jamin banyak dari Anda yang bakal ngerasa, wah, ini gue banget. Ini contoh nyata dari apa yang kita sebut paradoks komunikasi. Oke, kenalan dulu sama Lindsay. Dia ini manajer yang top, dedikasinya tinggi, standarnya juga nggak main-main. Tapi, ada tapinya nih, bosnya ngerasa ada yang aneh, ada semacam gesekan antara Lindsay dan timnya. Coba bayangin deh jadi Lindsay, bukannya dikasih umpan balik yang jelas. Lindsay, masalahnya di sini. Bosnya malah ngasih buku sambil bilang, "Nih, pelajarin sendiri ya." Jelas bingung kan? Lindsay jadi mikir, "Loh, apa standar saya ketinggian ya? Apa yang salah?" Tanpa tahu akar masalahnya di mana. Nah, ini dia nih intinya. Jadi, masalah kayak yang dialami Lindsay itu ternyata seringkali bukan soal orang yang nggak asik atau masalah personal. Ini lebih ke kegagalan sistem, masalah prosedur. Akar masalahnya itu di ekspektasi yang nggak jelas dan cara ngasih umpan balik yang keliru. Tapi tenang, ini ada solusinya kok. Dan alat pertama yang kita butuhin itu adalah sesuatu yang disebut kejelasan super. Maksudnya apa? Artinya, ekspektasi itu harus jelas sejelas-jelasnya. Nggak ada lagi tuh area abu-abu atau ruang buat salah tafsir. Biar kebayang kejelasan super ini kayak gimana di dunia nyata, yuk kita lihat contoh dari sebuah resor yang pelayanannya legendaris banget. Mau tahu rahasianya? Cuma satu, mereka terobsesi dengan kejelasan. Jadi, manajemen di sana itu nggak cuma berharap doang karyawannya bakal kerja bagus. Enggak, mereka benar-benar menanamkan ekspektasi itu sampai ke DNA perusahaannya. Caranya? Lewat 15 dasar layanan legendaris. Ini isinya detail banget loh, mulai dari rekrutmen yang harus utamain keramahan, sampai ke cara ngomong yang spesifik. Misalnya harus bilang, dengan senang hati, bukan nggak masalah. Semuanya diatur, nggak ada yang dibiarin untung-untungan. Dan hasilnya, wow, karyawan jadi tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Nggak perlu lagi main tebak-tebakan. Mereka jadi ngerasa punya kekuatan, punya otonomi, dan akhirnya bisa fokus ngasih yang terbaik dari diri mereka. Oke, itu tadi alat yang pertama. Sekarang kita lanjut ke alat kedua. Yang ini bakal ngebahas kebiasaan jelek yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, yaitu suka ngasih label atau ngejudge orang, bukannya fokus ke fakta. Pernah nggak sih kita nyeletuk, duh dia tuh pemalas banget, atau orang itu susah diajak kerjasama? Sering kan? Tapi coba deh kita pikirin, kalau ada orang bilang gitu ke kita bisa apa? Bingung kan? Soalnya label-label kayak gitu tuh kabur banget nggak jelas, dan nggak ngasih solusi sama sekali. Nah, untungnya ada cara gampang buat ngubah penilaian yang mentok tadi jadi percakapan yang produktif. Cuma 4 langkah aja. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, lihat deh perbedaannya. Kalau kita cuma bilang bebek pincang ke karyawan yang mau pensiun, itu kan cuma opini, cuma ngejudge, dan nggak ada solusinya. Tapi, coba kita bedah jadi fakta. Oh, ternyata dia datang terlambatnya cuma sekali tiap 2 minggu, dan kerjanya selalu beres kok. Nah, kan beda. Dari sini kita bisa mulai obrolan yang jelas dan cari solusinya bareng-bareng. Oke, dari fakta tadi kita jadi bisa ngasih masukan. Dan ini nyambung ke alat kita yang ketiga sekaligus yang terakhir. Gimana sih caranya ngasih umpan balik yang benar-benar ngebantu? Umpan balik yang bikin orang semangat, bukan malah bikin mentalnya jatuh. Kuncinya tuh ada di 2 jenis umpan balik. Yang pertama namanya penguatan positif. Ini kita kasih langsung pas ngelihat perilaku bagus. Tujuannya biar diulangin lagi. Simpel kan? Nah, yang kedua itu masukan pengarahan. Ini penting nih. Ini bukan kritikan pedas ya, tapi cara kita ngasih tahu kalau ada yang perlu diubah. Fokusnya ke perilaku spesifik dan dampaknya, bukan nyalahin orangnya. Terus, gimana dong kalau kita malah menghindar, males ngasih umpan balik karena nggak enakan? Nah, ini ada cerita nyata yang jadi pengingat betapa bahayanya sikap kayak gitu. Kutipan ini dari seorang manajer penjualan yang performanya selalu bagus. Coba bayangin perasaannya. Pas review tahunan, tiba-tiba dia ditembak soal laporan yang dia buat 6 bulan yang lalu. Alasannya, bosnya bilang, dulu saya nggak mau nyakitin perasaan kamu. Lah, justru dengan nunda-nunda kayak gini, perasaannya jadi lebih sakit kan? Belum lagi dampaknya ke rekam jejak karir dan bonusnya. Gara-gara satu obrolan yang dihindari. Oke, setelah semua itu, sekarang waktunya kita rangkum. Anggap aja ini toolkit atau kotak peralatan komunikasi yang bisa langsung Anda pakai.
Jadi, ini dia 3 alat andalan Anda. 1. Kejelasan super. Bikin ekspektasi itu jelas banget, nggak ada abu-abu. 2. Urai penilaian. Stop ngasih label, fokus ke fakta yang bisa dilihat. 3. Masukan yang membangun. Kasih umpan balik yang positif dan mengarahkan pas di waktu yang tepat. 3 hal ini bisa langsung Anda coba praktekin mulai hari ini juga. Intinya apa? Sederhana banget. Komunikasi yang hebat itu bukan bakat, bukan sihir, bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang. Ini adalah skill, keterampilan yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih, selama kita punya proses dan alat yang benar. Jadi nggak ada lagi alasan, saya emang nggak jago ngomong. Semua orang bisa. Nah, buat latihan, coba deh pikirin pertanyaan ini. Dalam seminggu ke depan, coba cari satu aja. Satu penilaian atau judge yang sering Anda lontarkan ke orang lain. Coba ubah itu jadi obrolan yang berdasarkan fakta. Mulai dari satu hal kecil itu. Dan coba rasakan sendiri perbedaannya.